Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam literatur Islam sangat banyak dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang memberi makan. Misalnya di dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip satu hadis dari Nabi SAW tentang orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Tak hanya berpahala, memberi makan bahkan dipuji oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang terbaik di dalam Islam?" Rasulullah menjawab, "Kamu memberi makan kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Nawai Banten menceritakan ulang di dalam karyanya Nasaihul Ibad tentang rahasia Nabi Ibrahim hingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mengaku tidak makan sore dan pagi kecuali bersama tamu. Bahkan Nabi Ibrahim menempuh perjalanan sejauh 1 mil atau 2 mil hanya sekedar mencari orang yang menemaninya makan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya." Lalu seorang Arab Badui berdiri lalu bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?" Nabi pun menjawab, "Kamar itu untuk orang yang memberi makan." Hadis riwayat Tirmizi. Tak hanya beroleh kamar khusus, orang yang memberi makan juga akan masuk surga dari pintu khusus pula. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain." Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, memberi makan tidak harus menunggu menjadi kaya dan berlebihan makanan. Sebab memberi makan dalam keadaan sempit, pahalanya justru sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dapat melindunginya pelaku dari siksa neraka. Nabi SAW bersabda, "Api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma yang kalian berikan untuk orang yang lapar." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang memberi makan akan dapat menempuh jalan mendaki dan sukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tahukah kamu apa kiranya jalan yang mendaki dan sukar itu?" Quran Surah Al-Balad ayat 12. Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi makan pada hari kelaparan. Quran Surah Al-Balad ayat 14. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang tidak mau memberi makan adalah sebagai pendusta agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama?" Quran Surah Al-Ma'un ayat 1. Menurut Allah, dialah adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Ma'un ayat 3. Kaum muslimin rahimakumullah, filosofi kesediaan memberi makan dapat dipahami dari hadis qudsi.
Sebagaimana hadis qudsi berikut ini, pada hari ini aku menahan karuniaku darimu sebagaimana kamu telah menahan kelebihan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan hasil usahamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejatinya manusia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa menciptakan makanannya sendiri. Di dalam hadis qudsi yang lain disebutkan, orang yang memberi makan akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi orang yang lapar. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak mau memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, sedang Engkau Tuhan penguasa alam semesta? Allah menjawab, ketahuilah, apakah kamu tidak peduli terhadap seorang hambaku, yakni si Fulan, ia telah datang meminta makan kepadamu, namun kamu tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya kamu mau memberinya makan, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membuat kenyang orang lain yang lapar pada hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.